bila dia bisa bekerja di Korea, dia akan membiayai haji kedua orang tuanya. Namun karena alasan sakit, mertua saya tak bersedia berhaji. Bolehkah uang untuk haji kami serahkan saja kepada mereka? Serahkan duit ONH itu, ya Pak, Mak, ini duit haji. Berangkatlah kalian haji. Apakah nazar suami saya bisa lunas dengan menyerahkan uang itu? Kalau dia bisa berangkat haji, berangkatkan haji. Kalau tak bisa, badal haji. Karena kalau diserahkan duitnya, khawatirnya tak dipakai haji, dibelinya kebun sawit. Haji tak jadi. Maka dalam hadis seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayah saya mau haji, tapi kalau didudukkan di atas onta jatuh. Asal duduk di atas onta jatuh, tulang belakang ni sudah tak kuat lagi. Bolehkah saya hajikan dia? Boleh. Maka bapak berangkat haji. Kalau sudah haji, nanti niat hajinya di Bir Ali. Kalau dari Madinah duluan, labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan. Nanti pada tanggal 8 gitu lagi, 2 kali aja niatnya. Labbaik Allahumma hajja, aku sambut panggilanmu untuk melaksanakan haji untuk si fulan bin fulan. Atau bisa dibadalkan kepada orang lain dengan syarat orang yang amanah dan terpercaya. Jangan asal ada orang nawarkan badal haji kasih. Jangan. Kalau tak kenal jangan. Itu mafia badal namanya. Apakah nazar suami saya bisa lunas dengan menyerahkan uang? Langkah pertama bukan dengan menyerahkan uang, tapi badal haji. Karena itu ada hukum syar'inya. Tidak ada ikhtilaf antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat tentang dalil badal haji. Adapun ustadz yang sekarang melarang badal, saya yakin dan percaya dia bukan menolak badalnya, tapi menolak mafia badal yang luar biasa. Saya mau nanya, boleh enggak seorang itu mengikuti sholat jenazah 2 kali? Udah sholat di rumah terus ikut lagi sholat di masjid. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Bagaimana pula seorang itu kalau menjadi imamnya? Maksudnya sudah jadi imam sholat jenazah di rumah, habis itu dibawa ke masjid jadi imam lagi. Makin banyak makin bagus. Makin banyak jamaahnya makin bagus. Katanya kalau disolatkan 40 orang masuk surga langsung Pak Ustaz. Tak betul. Yang betul itu adalah syufi'ah. Siapa yang disolatkan lebih dari 40 orang, maka yusaffa, dia diberikan syafaat, pertolongan, doa orang banyak. Itu hadis yang betul. Jadi makin banyak makin bagus, makin sering makin bagus. Kalau perlu sholat, Nabi disolatkan terus menerus sampai tak berhenti. Datang kloter 2, datang kloter 3, terus sholat. Tapi lebih cepat dikebumikan lebih bagus. Karena orang Islam kata Nabi, asri'u bihi, cepatlah kebumikan. Adapun dia sholat sampai 2-3 kali tidak salah, karena itu sebagai doa. Apa hukumnya kalau kencing berdiri Pak Ustaz? Kencing dianjurkan jongkok. Adapun hadis yang menyebut Nabi kencing berdiri, kalau mau dicari di program, keywordnya subata. Ketik di situ sin, ba, alif, to, ta marbutoh. Subata tempat pembuangan sampah. Pernah suatu kali Nabi kencing berdiri di tempat pembuangan sampah dalam keadaan darurat. Tapi dalam keadaan normal jongkok. Dan luar biasa di barat sekarang sudah dianjurkan kencing jongkok. Karena kalau jongkok airnya habis tumpah. Kalau dia berdiri masih ada tertinggal sedikit, menumpuk menjadi kanker, menjadi batu, menjadi macam-macam. Dan ini kanker prostat dan lain sebagainya. Pokoknya ikuti saja sunnah Nabi SAW. Tapi kalau dalam keadaan darurat, maka boleh dia tegak. Bagaimana caranya kita bisa supaya khusyuk dalam sholat Pak Ustaz? Diawali dari berwuduknya. Berwuduknya itu mulailah khusyuk, basuh tangan, keluar dosa tangan, basuh muka, keluar dosa biji mata, kumur-kumur, keluar dosa dari mulut, gigi-gigi, lidah, keluarkan ke tangan, keluar dosa dari
celah-celah jemari tangan, ketika mengusap kepala keluar dosa kepala sampai ke lubang telinga, menyiram kaki setelah itu bersih. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Habis itu menjawab seruan azan, Allahu Akbar sampai la haula wala quwwata illa billah. Ditutup dengan doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Lalu kemudian khusyuk baca qul a'udzu birabbin nas, menghilangkan bisikan-bisikan, connect antara apa yang dibaca mulut dengan hati. Allah, takbiratul ihram jangan sampai lupa, rukun salat. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Alhamdulillah katsiran. Subhanallah. Connect mulut dengan hati. Awalnya connect, begitu udah agak-agak jauh dia connect kan balik. Udah agak-agak jauh balik kan. Kalau menjadi makmum, dengarkan bacaan imam baik-baik. Kalau kebetulan sholat sunat, baca habis alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah seterusnya. Sholat itu bukan kehilangan kesadaran, sadar sepenuhnya. Kalau ada orang mengatakan sholat kehilangan kesadaran, tak betul, berarti dia kerasukan setan. Sahabat Nabi sholat dalam keadaan sadar. Apa yang terjadi sekeliling mereka sadar. Mereka sholat sadar mereka. Bukan mereka kehilangan kesadaran. Kalau ada orang cerita aku tadi sholat naik ke Sidratul Muntaha, hilang nampak aku semua. Boh, tak betul. Sahabat Nabi lebih mengerti tentang sholat dan mereka sadar. Allahu Akbar. Mereka melihat Nabi di depan buka sendal. Sadar mereka Nabi buka sendal. Kalau hilang sadar mana dia sadar? Nampaknya Nabi buka sendal, mereka pun buka sendal di belakang. Waktu itu Masjid Nabawi masih pasir. Sadar mereka. Nabi pun sholat tak kehilangan kesadaran. Lama dia sujud, kenal lama betul, cucunya naik ke tengkuk. Sadar dia. Dia tidak kehilangan kesadaran. Siapa bilang sholat hilang kesadaran? Kita dengan penuh kesadaran. Cuman pikiran kita konsen, tak kemana-mana. Agak-agak lari dia balikkan. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adakah boleh mengganti puasa orang tuanya sedang orang tuanya masih sanggup untuk menggantinya? Tak bisa. Orang tua itu tunggu meninggal dulu. Nak, mau ku gantikan puasa? Mau? Matilah dulu. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, dia punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya menggantikan puasanya. Hadis sahih, tak bisa ditolak. Disebutkan Imam San'ani dalam Subulus Salam syarah Bulughul Maram, sepakat ulama orang yang meninggal mesti digantikan oleh ahli warisnya. Saya pesankan kepada ibu-ibu, saudari-saudari saya, gantilah puasa karena menyusukan anak, karena hamil, karena sakit, karena musafir, ganti. Jangan sampai mati dalam keadaan meninggalkan hutang-hutang puasa. Bagi kita yang masih hidup, orang tuanya, istri tanya, kamu kemarin berapa kali tinggal puasa? Istri saya sudah saya kasih tahu, mak saya sudah saya sampaikan, ganti. Kemarin 3 hari, tanggal 9, 10, 11 saya suruh puasa qadha. Perempuan, laki-laki yang melaksanakan puasa Asyura, qadhanya lunas, Asyuranya dapat. Nanti pada tanggal 9 hari Arafah laksanakan lagi qadha. Qadha mengganti otomatis, tanpa dia sebut aku laksanakan hari ini puasa qadha sekaligus Asyura. Enggak. Aku laksanakan puasa qadha tepat pada hari Asyura, otomatis dapat Asyura. Tepat pada hari Senin, otomatis dapat pahala puasa Senin. Tepat pada hari Kamis, otomatis dapat pahala Kamis. Tepat pada bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, otomatis dapat pahala puasa sunat bulan-bulan Muharram. Itu keringanan bagi kita yang punya hutang puasa. Setelah lunas, contreng, lunas. Ada hutang 20 hari lagi. Mau mati, matilah. 20 hari tak terlalu banyak, bisa digantikan. Saya mau bertanya, dalam hadis mengatakan ada 4 kriteria jodoh yang dipilih. Hartanya, kedudukannya, kecantikannya, ketampanannya, agamanya. Kenapa harta, kedudukan, kecantikan lebih utama daripada agama?
Bukankah harta, kedudukan dan kecantikan hanya sedunia semata? Lihat bunyi konteks hadisnya. Tungkahul mar'atu, digunakan kata bentuk mabni lil majhul. Tungkahul mar'atu, cara menerjemahkannya selama ini banyak salah. Tungkahul mar'atu, biasanya, begitu cara menerjemahnya. Tungkahul mar'atu li arba', biasanya perempuan itu dinikahi karena 4. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jama'. Tungkahul mar'atu li arba', biasanya perempuan dinikahi karena 4. Wali hasabiha, li jama', li maliha, karena hartanya. Harta dulu. Memang banyak orang kena harta. Kau kena kapan nikah sama dia? Banyak yang lebih cantik, dia yang paling lebar sawitnya. Mal, karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, keturunannya, nasabnya. Raden, Tengku, Syarifah, darah biru, ningrat. Wali jamal, cantik. Biasanya perempuan dinikahi karena 3 ini. Tapi kata Nabi, fazfar bidzatid din, kalau bisa kau carilah karena agamanya. Karena kalau kau nikah karena hartanya, harta akan binasa. Kau nikah karena sukunya, banyak orang yang diusir, dicabut gelar sukunya karena melanggar pantangan suku. Kau nikah karena cantiknya, wajah akan berubah. Musim berganti, wajah pun ikut berubah. Walidiniha, tapi kalau kau pandang karena agamanya, itulah yang tak akan lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Yang belum menikah, yang udah jaga-jaga aja yang udah ada itu. Tentang masalah nikah. Begitu cara menerjemahkan hadis itu. Jangan katakan Nabi salah. Bunyi kalimatnya, tungkahul mar'atu li arba'. Ada kawan saya ingin berjihad ikut perang ke Suriah. Sementara dia masih punya ibu dan 1 orang anak perempuan masih kecil. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Secara fisik dan hartanya dia sangat mampu. Nanti kalau ada orang laki-laki datang ke Madinah ini, minta doa dari dia. Heran semua sahabat. Kami yang pontang-panting perang Badar, perang Uhud, patah gigi, darah menetes. Kenapa doa dia yang makbul? Pokoknya nanti kalau dia datang ke sini, ternyata laki-laki itu bernama Uwais Al-Qarni. Dia tak ikut perang Badar, dia tak ikut perang Uhud, dia tak ikut perang Khandaq. Dia menjaga emaknya di Yaman. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Jaga emakmu, jaga anak perempuanmu. Adapun kau bisa kirim duit, kirim transfer ke saudara Solidaritas Palestina. Nanti penggalangan dana akan ada Ustadz Fahmi Salim dari Jakarta, Dr. Mustafa Omar. Tak perlu pergi ke sana. Beberapa kawan yang pergi ke sana pulang borotot besar, tak sanggup kita di Medan, sulit Pak Ustadz. Saya tak mau membaca koran, tiba-tiba masuk koran 3 orang Riau terbengkalai di Palestina. Kelaparan, tak dapat lontong sayur. Bukan kita menyelesaikan masalah, kita pula menjadi masalah di Palestina. Nih, jadi cerdas, perlu beramal dengan cerdas. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah saat sholat, setelah waladdallin, apakah boleh dia berdoa Allahumma firli wali walidayya? Hadisnya ada, tapi hadis itu dhaif. Kalau ada nanti orang mengatakan sebelum waladdallin Rabbi firli wali walidayya, hadisnya dhaif. Orang yang menolak itu jangan tambah-tambah, karena dia mengatakan secara mutlak tak boleh pakai hadis dhaif. Sedangkan orang yang mengatakan baca aja tak apa-apa, dia mengatakan boleh beramal dengan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Di situ letak ikhtilafnya. Kalau ada bapak yang biasa, pakai tak apa-apa, tak masalah. Kalau ada orang yang menolak, bapak sudah tahu cara menjawabnya. Letak persimpangan kita adalah kau tak mau pakai hadis dhaif, aku pakai. Jangan sampai itu merusak persatuan kita. Mesti tahu sama dia. Apa benar Ustadz transfer uang lewat bank untuk orang tua ke kampung termasuk riba? Enggak. Transfer kan tak ada. Siapa yang transfer 1 juta dapat 1.200.000? Riba. Transfer tak riba.
Transfer itu kita bayar. Nah, maka transfer tidak riba. Menyimpan uang di bank, tak bisa lagi di kamar. Saya takut duit ini saya simpan Pak Ustaz. Takut pencuri? Enggak, bini saya Pak Ustaz. Tadi letaknya di bank. Nah, kalau dapat bunganya itu tidak boleh dimakan, tidak boleh dibelikan ke baju jilbab, diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid, maslahah ammah. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Fatawa Mu'asirah, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, cetakan Gema Insani Press, judulnya Fatwa-Fatwa Kontemporer. Bagus dimiliki. Saya anjurkan beli fatwa-fatwa, karena kita baca tafsir penting, baca fikih itu yang banyak terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Fatwa-fatwa ulama. Apakah sah berwuduk dalam keadaan telanjang Pak Ustaz? Sah tak sah? Sah. Tapi kalau afdal tak afdal. Ustaz sendiri saya pakai sarung, pakai anduk berwudu. Tapi kalau cerita sah, sah. Andai ada orang mandi di sungai, nyemplung dia, loh, sah. Mazhab Hanafi tidak disyaratkan wajah dulu, karena menurut mazhab Hanafi ayat itu tidak litartib, tidak mesti berurutan. Mana yang duluan masuk sah. Mau kaki dulu, mau kepala dulu, salto dia, sah. Tentang masalah, walaupun dia tak berbaju-baju, dari atas jembatan Leton itu, jangankan hadasnya hilang, orangnya hilang sekali. Tapi kalau cerita afdal tak afdal, maka yang paling afdal kita ni beramal ni mau afdal. Pakailah kain, pakai sarung, habis itu cuci tangan, kumur-kumur, istinsyak masuk hidung, menghadap ke kiblat, basuh wajah. Idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Takkan berdoa tergantung-gantung telanjang. Apa kata malaikat? Masuk dulu, kata malaikat. Berkainlah. Pak Ustaz, apakah zikir dan doa bersama setelah sholat itu termasuk bid'ah? Jika tidak ada dalil, bid'ah. Jika tidak ada dalil, bid'ah. Selama ada dalil, tak boleh dikatakan bid'ah. Jika tidak ada dalil, bid'ah. Selama ada dalil tak boleh dikatakan bid'ah. Mana dalil doa bersama? La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang, wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Hadis itu bukan cuma perbuatan Nabi. Nabi tak buat, Nabi tak buat, Nabi tak buat. Berapa banyak yang tak dibuat Nabi? Hadis itu ada hadis qauli, ucapan Nabi. Hadis itu ada hadis fi'li, perbuatan Nabi. Hadis itu ada hadis takriri, Nabi tak membuat, tapi sahabat membuat, disetujui oleh Nabi. Nah, jadi jangan katakan Nabi tak buat, Nabi tak buat. Kalau orang mengatakan mesti disyaratkan harus dibuat Nabi, maka tak akan ada solat sunat wudu. Mana pernah Nabi buat solat sunat wudu? Tunjukkan saya mana hadis pernah Nabi usolli sunnatal wudu rakaatain. Tak pernah. Itu bukan sunnah fi'liyah, bukan perbuatan Nabi. Nabi pun tak pernah suruh. Itu perbuatan Bilal yang disetujui oleh Nabi. Bilal, ta'al, sini sebentar Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffan 'alaika fil jannah. Ku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Apa amal kau Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Jadi kalau orang mensyaratkan harus dibuat Nabi, Nabi tak pernah buat. Ingat, hadis itu terbagi 3. Qauli, ucapan, fi'li, perbuatan, takriri, Nabi membenarkan perbuatan sahabat. Adapun tentang Nabi berdoa diaminkan oleh sahabat, sahabat berdoa diaminkan oleh Nabi, Jibril berdoa diaminkan oleh Nabi, pernah terjadi. Dalilnya dalil am, dalil umum.
masih dipayungi oleh hukum dalil. Yang tak boleh itu membuat-buat saja. Dipeluknya tiang tu, ya Rabb. Asal setiap selesai solat, ya Allah. Itu tak pernah. Itu Nabi tak pernah menyuruh, Nabi tak pernah membuat, Nabi tak pernah. Tak ada dalil sama sekali. Jika tidak ada dalil, bid'ah. Tak ada dalil. Selama ada dalil, maka tak boleh dikatakan bid'ah. Ketika anda mengatakan, hei pelaku bid'ah, berarti anda sudah otomatis mengatakan, hei penghuni neraka. Karena itu sudah hukum kait. Bid'ah, dalalah, finnar. Abdul Somad pelaku bid'ah, berarti sama dengan mengatakan Abdul Somad penghuni neraka. Neraka siapa? Jangan-jangan kita yang membuat neraka itu. Nih perlu penting dipahami dengan baik. Ustaz, apa maksud ayat Al-An'am? Karena banyak Islam liberal memanfaatkan ayat ini bahwa tak boleh mengolok-olok sesembahan orang lain, seperti patung pohon yang dianggapnya sama. Orang Islam menyembah Ka'bah. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu caci maki orang yang menyembah selain Allah. Nanti mereka akan membalas kamu. Ini larangan, tak boleh kita mengejek mereka. Nanti kalau kita ejek mereka, mereka akan mengejek kita pula. Tapi yang ada di gambar-gambar di posting grup WhatsApp, Twitter, BBM, Facebook itu bukan begitu ceritanya. Dia menyamakan semua. Orang Hindu menyembah kayu, lembu. Orang Buddha menyembah Siddhartha Gautama. Orang Konghucu menyembah Konghucu Dewi Kuan Im. Orang Islam menyembah batu Ka'bah. Sama-sama menyembah. Itu tak betul. Karena kita tidak pernah menyembah batu. Ka'bah itu tak lain tak bukan hanya seperti tiang pancang untuk menunjukkan, itulah Ka'bah sebagai penunjuk arah. Makanya Umar bin Khattab waktu mau mencium Hajar Aswad, dia tak mau cium. Dia tunjuk batu itu, ya Hajar, hai batu, innaka la tanfa' wa la tadur. Kau tak dapat mendatangkan manfaat, kau pun tak dapat menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan karena Muhammad menciummu, aku pun tak mau mencium. Tengok, itulah iman yang sempurna. Orang sekarang mencium Hajar Aswad itu kenapa? Nanti ditanya tetangga, Pak Ustaz mencium. Kalau Allah karena Muhammad mencium, aku pun tak mau menciummu. Jadi diluruskan. Itu gambar yang dikirim di grup WhatsApp, Twitter, BBM itu tak betul. Mereka mengatakan sama aja orang Islam itu menyembah Ka'bah. Kita tidak pernah menyembah Ka'bah. Ka'bah itu fawalli wajhaka, penyatu arah. Salatnya satu bahasa, Al-Fatihahnya bahasa Arab, Allahnya tunggal satu, qul huwallahu ahad, Allahu samad, arah kiblatnya satu, dan ini umat yang satu. Itu pesan dari Ka'bah itu. Bukan menyembah Ka'bah. Sedangkan mereka memang disembahnya Santa Maria itu. Memang disembahnya patung lembu itu. Disembahnya tangan kucing yang gimana? Ustaz, apakah saya salah karena keluar dari solat berjamaah karena imamnya berlaku zalim, suka menghardik orang lain, tidak berbaik-baik dengan tetangga dan kebanyakan jamaah? Kalau kita tidak senang, tidak melegitimasi perbuatan yang tak baik. Ini penting. Ini banyak orang kalau orang itu tak baik lalu dibalasnya dengan perbuatan yang tak baik, seolah-olah perbuatan orang yang tak baik itu membenarkan dia untuk berbuat tak baik. Ini logika berpikir tak betul. Dalam Islam itu ada namanya tabayun, klarifikasi. Kalau orang itu tak betul, dibetulkan. Bukan orang itu tak betul lalu kita membuat perbuatan tak betul sebagai langkah melegitimasi perbuatan. Kenapa kamu buat tak betul? Dia tak betul, saya tak betul pula. Apa beda kita dengan dia? Maka kalau dia tidak menyambung silaturahim, kasih tahu dia, Pak, sambung silaturahim. Saya belum sanggup, Pak, saya masih anak muda. Pakai lidah orang lain, pinjam lidah Pak RT, Pak RW, Ustadz, alim ulama, menyampaikan ke dia. Karena mungkin omongan kita belum didengar orang. Kalaulah berkelanjutan, maka akan menimbulkan perbuatan tak baik. Satu jamaah lari, nanti tinggal dia sama muazzin aja lagi. Muazzin pun tak tahan juga dia hamun-hamunnya, tinggal dia sendiri lagi. Maka
maka ini harus diluruskan. Musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Sesama orang beriman bermusyawarah. Bagaimana jika sholat tidak ada tumakninahnya? Sebab ada sebagian yang sholat asal sampai keningnya saja ke sujud langsung bangkit. Saya sholat di Malaysia, selesai sholat dipanggil sama anak muda, tapi orang Arab. Sini sebentar. Saya datang. Ada apa? Ente sholat tak ada tumakninah. Dia bilang sholat saya tak ada tumakninah. Lalu saya tanya ke dia, standar tumakninah itu apa? Tak bisa dia jawab. Saya bilang 1 kali tasbih sudah tumakninah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Seminim-minim tumakninah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu seminim tumakninah. Yang tak boleh itu macam stempel pos. Itu tak boleh. Selama ada 1 kali tasbih itu sudah ada tumakninah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tapi tak afdal. Yang paling afdalnya Pak Ustaz, kalau kita berjamaah, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, yang paling afdalnya itu adalah 7 sampai 10. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 15 detik. Tapi kalau dibuat itu banyak pula unjuk rasa minta ganti. Gantilah imam kita tu Pak, sakit pinggang awak dibuatnya. Bagaimana hukumnya seorang istri yang sudah talak 3, masih satu rumah walaupun tidak melakukan apa-apa? Perempuan hanya berniat merawat ibu laki-laki yang sudah tua renta. Maka selama dia di rumah itu dia berdosa karena dia melakukan ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Campur baur dengan tak mahram. Tidak boleh di rumah kalau ada adik ipar berdua-dua, ikhtilat. Tak boleh di rumah sama anak angkat. Anak angkat itu kita ikhtilat karena kita tak mahram, termasuk dengan mantan. Ini udah mantan, talak 3. Saya anjurkan pisah, jangan lagi bersatu. Kalau mau balik rujuk nikah Cino buto. Cari Cino-Cino yang buto. Dulu ada namanya istilah nikah Cino buto. Dulu Cina itu susah. Ini perlu diceritakan sama Ahok, gimana ceritanya. Cina di Bagan sana yang susah-susah itu zaman dulu. Datanglah orang Melayu yang kaya-kaya yang suka menceraikan bini. Ku cerai kau talak 3, ku cerai. Habis itu toh bayang-bayang. Tak ada yang lebih cantik di dunia ini kecuali jandolamu. Maka dia pun dicari na Cino buto tadi. Mau kau nikahi jandaku dulu? Kenapa dicari yang buta? Biar tak nampaknya bininya itu. Oe kata dia. Nikahnya lah Cino buto tadi. Nikahlah, sesudah itu dipesannya nanti udah agak seminggu kau ceraikan ya. Yalah, rupanya Cina ni pandai begitu, nikah sampai mati tak diceraikan. Rujuklah. Tapi nikah kang dijanjikan cerai itu namanya nikah tahlil namanya. Tahlil. Kalau yang la ilaha illallah itu pakai ha besar, tahlil. Tahlil, la ilaha illallah. Sedangkan nikah pakai ha kecil, tahlil, menghalalkan yang haram. Kau nikah dengan istriku, tapi nanti itu la'anallahul muhallil wal muhallalah. Orang yang minta orang lain menikahi istrinya supaya dia bisa halal lagi, dua-duanya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya jaga emosi. Jangan sikit-sikit cerai, sikit-sikit cerai. Sudah hilang, sudah tiada baru terasa.
baru tahu. Hati-hati. Bagaimana dengan suami agar tidak suami yang egois dan tidak menafkahi anak istrinya? Sudah berapa lama? Kalau 3 bulan berturut-turut dia tidak memberi nafkah, maka laki-laki sekarang, bapak yang sudah nikah, ingat-ingat, ada tak kemarin diikat dengan sirat ta'liq? Ada, rata-rata diikat. Pak Kua mengikat kita sudah. Itu aturan Republik Indonesia. Jika saya meninggalkan anak istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu istri saya datang ke pengadilan agama dengan membayar iwat 5.000 yang diserahkan kepada maslahat umum masyarakat ini, maka jatuhlah hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Ibu punya hak. Kemana ngadunya Pak Ustadz? Kantor pengadilan agama Pekanbaru, belakang Purna MTQ, Parit Indah, sebelah kiri. Saya tak mau gugat dia Pak Ustadz, biarlah saya sabar. Kalau pilih mana? Pilih gugat atau pilih sabar? Saya pilih sabar Pak Ustadz, mantap. Tapi kalau tak tahan, gugat. Nanti kalau saya gugat katanya saya tak mencium bau surga Pak Ustadz. Kata siapa? Yang menggugat tak mencium bau surga itu suami itu baik, sopan, macam jamaah Masjid Al-Jihad nih, baik. Tiba-tiba datang istri itu mau menggugat, ditanya sama hakim, kenapa kau gugat suamimu? Lama betul pengajiannya sampai jam 9. Itulah istri tak mencium bau surga itu. Kenapa kau gugat suamimu? Gayanya enggak maco, jadul, masa sarungan terus, malu bawanya ke mall SKA. Itulah yang tak mencium bau surga itu. Adapun suami yang tak memberi nafkah, sombong, egois, dia sudah diikat dengan sirat ta'liq. Jangan mau anak perempuan kita dibodoh-bodohi dengan laki-laki yang jahat. Ilmu masuk kepala laki-laki yang jahat, membodoh-bodohi anak perempuan kita. Setelah nikah dia dengan adik kita, sepupu kita, kamu sudah jadi istriku, semua surat tanah, surat mobil serahkan sini, surgamu di bawah tapak kakiku, apapun yang kau jangan kau lawan masuk neraka. Itu pembodohan. Saya paling tak suka perempuan ini, jangan dibodoh-bodoh. Bagaimana dengan suami yang suka datang dan pergi meninggalkan keluarganya? Apa tanggung jawab hanya sebatas uang saja? Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Pendidikan ibu, solat sunat ibu, bacaan Quran ibu, itu tanggung jawab suami. Saudaraku yang laki-laki, bapak-bapak, kapan kita terakhir kali menanya bacaan istri? Idgham, ikhfa, iqlab, gunnah, bila gunnah. Bacaan Quran istri, solat sunat istri, solat tahajud. Itu tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar makan. Makan pun tak pula enak-enak makan. Ini kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis mengatakan di akhir zaman umat manusia terpecah menjadi 82. Ini kebanyakan nih. 73. Yahudi terpecah 71, Nasrani terpecah 72, umatku terpecah 73. Versi lain tak ada, versi lain itu aja. Ada hadis mengatakan yang selamat hanya satu golongan. Ya, siapa yang selamat itu Pak Ustadz? Ma ana alaihi wa ashabi, jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabat-sahabatku. Kita yakin, hakul yakin 100% bahwa kita semua yang di masjid ini adalah mengikuti jalan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa kita ragu? Kita sholat maghrib berjamaah, kita sholat isya berjamaah, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Kita berada dalam jalan yang dilewati oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Karena ciri ahlu sunnah wal jamaah itu
Ya Rasulullah, siapa yang selamat itu? Ma ana alaihi wa ashabi, jalan yang ditempuh aku dan sahabat-sahabat. Jadi tak boleh kita mengklaim yang masuk surga hanya orang NU saja, yang masuk surga orang Perti saja, yang masuk surga hanya orang Al-Wasliyah saja, yang masuk surga hanya orang Muhammadiyah saja. Tidak, semua ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun itu hanya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kesehatan. Sekolah Muhammadiyah, sekolah NU, Universitas Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, sekolah Perti, Candong, itu semua hanyalah organisasi sosial kemasyarakatan. Jangan klaim-klaim. Ada yang mengatakan ketika Imam Syafi'i meninggal tidak ada tahlilan. Apa benar? Kalau benar, mengapa penganutnya melakukan tahlilan? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Ini orang pakai akal-akalan, dia tidak pakai dalil. Yang kita mau ini dalil, bukan pakai akal-akalan. Karena kalau cerita akal-akalan nanti kita diakal-akali orang. Siapa yang paling besar akalnya, dia lah yang menang. Nanti orang yang suka main akal-akalan begini, dipakainya akal-akalan. Jumpa dia sama Ruhut Sitompul, jumpa dia sama Hotman Paris Hutapea, habis akal dia. Dalam Islam itu dalil, asal ada dalil. Baca Quran untuk orang mati, ada dalilnya. Mengirim makanan untuk orang mati, ada dalilnya. Yang dipakai itu dalam Islam dalil. Selama ada dalil, bukan pakai akal-akalan. Akal dipakai untuk mengistimbat hukum berdasarkan dalil, nas. Siapa yang disebut dengan imam yang 12 itu Pak Ustaz? Itu keyakinan Syiah bahwa setelah Nabi Muhammad SAW maka ada imam 12. Siapa yang tidak percaya kepada imam 12 maka dia kafir. Kita ini semua kafir karena kita tak percaya kepada imam yang 12. Setelah Nabi meninggal digantikan oleh Ali. Ali meninggal digantikan oleh Hasan. Hasan meninggal digantikan oleh Husain. Husain meninggal digantikan oleh anaknya namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin meninggal digantikan oleh Imam Baqir. Baqir meninggal digantikan oleh Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq meninggal digantikan oleh Ali Ridha. Ali Ridha meninggal digantikan oleh Al-Jawad. Digantikan sampailah imam yang 12. Imam 12 itu tidak mati-mati sampai sekarang, bersembunyi di Sirdap terowongan bukit di Irak sampai hari ini. Mereka, makanya doa mereka, Allahumma ajil farjahu, ya Allah segerakanlah imam kami itu keluar. Kenapa tak keluar juga dia sampai hari ini? Imam yang ke-12 kata mereka. Kita tak, saya sampai hari ini tak percaya sama imam yang 12. Rumah sekarang didapat dari hasil menjual tanah yang diberikan kakek saya ke ibu saya. Di atasnya ada rumah yang sudah direhab ayah dan ibu saya. Setelah ayah meninggal, bagaimana status tanah itu? Mengingat diperoleh ibu dari kakek saya. Ibu dapat tanah dari ayahnya, berarti itu sekarang milik ibu. Oke. Rumah sekarang dapat dari hasil menjual tanah yang diberikan kakek saya ke ibu saya. Di atasnya ada rumah yang sudah direhab ayah dan ibu saya. Berarti di situ ada harta perkongsian antara ibu dan ayah. Pokok tanah dan rumah milik ibu dari ayah dia. Kemudian datang ayah memasukkan sahamnya untuk merehab. Berarti ada di situ harta bersama, yaitu rehabnya. Setelah ayah meninggal, bagaimana status tanah itu? Mengingat diperoleh dari ibu, dari kakek saya. Sekarang mau dibagi kepada ahli waris. Ahli warisnya siapa? Kalau ahli warisnya bapak sendiri tunggal anak laki-laki, tidak ada yang lain, ambillah bulat itu untuk bapak. Apa dipermasalahkan lagi? Tapi kalau ada adik-beradik beberapa orang, rumah itu dibagi. Dibagi berapa? Tergantung berapa ahli warisnya. Kalau sekarang ibu ada masih hidup, maka dipisahkan mana milik ibu, mana milik almarhum ayah. Dari harta almarhum ayah, ibu mendapat 1/8 karena ada anak. Nah ini, jadi jangan setelah kita menikah, hartaku untuk engkau semuanya sayang. Tak bisa. Karena kalau kita mati, sayang tuh melayang, dia kawin sama berondong. Sekarang orang banyak tak mengerti tentang masalah cinta-cinta ini.
Paham dengan baik. Ustaz, kalau tak salah Nabi Ibrahim punya 2 istri. Betul itu. Yang satu namanya Siti Zahra, Sarah. Bukanlah Zahra. Zahra itu adalah nama Fatimah. Namanya Fatimah Az-Zahra. Sedangkan istri Ibrahim namanya Sarah. Sarah itu ibunya Ismail. Ibunya Ismail itu Hajar. Satu lagi ibu dari silsilah Nabi Ishak. Mohon ceritakan silsilah dari ketuanya keturunan ini Pak Ustaz. Nabi Ibrahim nikah sama Sarah, tak ada anak. Habis itu dia nikah lagi sama anak bangsawan Mesir namanya Hajar. Lalu kemudian Nabi Ibrahim punya anak, waktu itu umurnya 86 tahun. Barulah melahirkan anak istrinya bernama Hajar. Anak itu diberi nama Ismail. 13 tahun sesudah itu, umur 99 tahun, istrinya yang sudah diponis orang katanya mandul takkan punya anak, sudah tua, melahirkan anak namanya Ishak. Lalu Ishak tadi punya anak keturunan namanya Yakub. Yakub punya keturunan namanya Yusuf. Yusuf punya saudara banyak sekali, ada Yahuza. Itulah cucu cicit bernama Yahudi Bani Israel. Sedangkan dari jalur Ismail tadi, Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay itu keturunan Lu'ay Fihir, cucu cicit Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. 2 jalur ke bawah. Saya dengar di salah satu radio dakwah bahwa perempuan haid boleh masuk masjid. Dalilnya, pada zaman Nabi ada seorang perempuan yang tinggal dalam masjid sebagai pembersih masjid. Lalu ada sahabat yang duduk di masjid saat itu berwudu, sedang saat itu mereka sedang junub. Apa maksudnya itu Pak Ustaz? Masalah perempuan masuk masjid, dia berdalil mengatakan boleh. Yang tak boleh juga punya dalil. Mana dalilnya? Ini mimbar Nabi, itu dinding rumah Nabi. Nabi pergi ke tepi rumah. Dia panggil Aisyah. Nawilinil khumrah. Hai Aisyah, tolong kau ulurkan untukku kain. Khumrah, kain. Kata Aisyah, aku tak bisa mengulurkan ini. Wa ana haid, aku sedang haid. Aku tak bisa mengulurkan ya Rasulullah, aku sedang haid. Kata Nabi, tanganmu kan tak haid. Itu dalil tangan boleh masuk, orangnya tidak. Ibu kalau ada mau ngasih kolak, masukkan tangan. Tapi orangnya di luar. Itu dalil. Makanya buka kitab Al-Fiqhul Islami Wadilatu Syekh Wahbah Zuhaili. Orang yang sedang maaf cakap halangan tidak boleh memegang Quran, tidak boleh membawa Quran, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh duduk di masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf. Makanya perempuan yang sedang halangan, Aisyah ketika sampai di Makkah halangan, dilarang Nabi tawaf. Tawaf itu di mana? Dalam masjid. Dilarang Nabi tawaf karena tawaf dalam masjid. Maka saya pakai pendapat jumhur mayoritas ulama. Adapun alasan karena ibu tuh mau wirid ikut pengajian, datang aja wirid. Di mana duduknya? Masjid kan ada emperan. Mikrofon dipasang di luar. Makanya masjid-masjid itu hampir semua masjid ada emperan. Makanya kalau saya sedang pengajian ada laki-laki duduk di emperan, nah itu haid semua gitu. Emperan masjid Selasar. Ingat tak Masjid Raya Pasar Bawah dulu, bangunan yang lama. Pejamkan mata, bayangkan bangunan lama, kuning tebal. Kenapa ada? Masjid Sahabudin Siak, Masjid Baitur Rahman Aceh, Masjid Raya Medan, semuanya ada emperan. Itu bukan sekedar arsitektur bangunan, ada hukum fikih di dalam. Dia tetap duduk di luar. Bukan perempuan selama halangan tak boleh pengajian, mikrofon dipasang di luar. Mungkin dia tak dapat AC lah, karena tak bisa ke dalam. Masjid An-Nur luar lapang banyak. Katanya juga ayat Al-Quran untuk ditadabburi, bukan untuk menghias dinding-dinding masjid. Apa maksudnya Pak Ustaz? Dia tak suka kaligrafi. Buang. Jadi dulu yang kaligrafi di dinding Masjid Nabawi itu mau dicopot, mau didempul semua. Datanglah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi.
Kata Syekh Sya'rawi, mau dicopot ini kaligrafi. Iya. Ketika kalian melihat kaligrafi ini, apa yang keluar dari mulut kalian? Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa. Apa yang kalian ingat waktu melihat kaligrafi ini? Betapa, apa salahnya? Syekh Sya'rawi ditulis dalam buku Muzakkirat Syekh Sya'rawi. Beliau sudah lama, sudah meninggal 1998. Masalah-masalah yang terjadi sekarang sudah beliau alami dulu. Beliau 15 tahun di Makkah menghadapi orang yang mirip macam-macam ini. Apakah mubah dinding masjid dihiasi Al-Quran? Ada dalil atau contohnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi Adam alaihi salam makan buah kuldi, lalu kemudian dia diusir dari surga. Setelah itu dia pun berdoa. Doanya Bapak Ibu semua hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu apa kata dia? Allahumma inni atawassalu ilaika. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, ampunkanlah aku berkat Muhammad. Kata Allah, ente tahu Muhammad dari mana? Ente tahu Muhammad dari mana? Karena ketika engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, ku angkat kepalaku, kulihat ada nama di tiang aras. Kulihat ada nama di tiang aras. Apa nama di situ? Muhammad, bersanding dengan nama. Kaligrafi sudah ada di tiang aras. Kenapa ditulis di situ Utsman? Kenapa ditulis di situ Ali? Dulu saya bingung. Kenapa Allah, Muhammad, Utsman, Ali, Umar? Salah satu ciri masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah ada tulisan Umar. Karena orang Syiah paling benci dengan Umar dan Abu Bakar, Utsman. Biasanya kalau tak di mimbar, tak di atas. Itu bukan sekedar sembarang tulis, ada makna di situ. Sejarah. Sekarang Bandung, di Jawa Syiah sudah besar. Bagaimana cara membedakan masjid Ahlussunnah? Kalau kita masuk, ada tulisan Umar, Utsman. Biasanya di mimbar tulis. Ini mimbar Syiah nih. Tak ada. Tapi untung di atasnya ada Umar untuk membedakan. Tuh, itu bukan asal tulis saja itu. Ada makna di balik. Pak Ustadz, semoga Ustadz selalu dilindungi Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya belajar mengaji dengan seorang ustadz di rumah saya. Ketika sudah 1 bulan dia mengajar, saya memberi beliau uang, ucapan terima kasih. Dia menolak. Katanya kalau terima uang itu berarti dia sama saja menjual ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Baguslah. Yang saya khawatirkan tadi dia pasang bandrol. Itu baru kita khawatir. Kalau dia tak mau. Nah, adakah guru mengaji, imam, khatib, muazzin itu digaji pada zaman Nabi? Ya. Dari mana? Baitul Mal. Baitul Mal itu pemasukan income-nya dari mana? Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, pajak. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Itu untuk gaji. Penjaga Baitul Mal digaji oleh Nabi. Meninggal Nabi dipegang oleh Abu Bakar. Meninggal Abu Bakar dipegang oleh Umar. Meninggal Umar dipegang oleh Utsman untuk menggaji itu semua. Jadi jangan katakan tak ada. Nah, berapa gaji Nabi itu? Jadi ada orang menembak saya dengan surat Yasin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak mengambil gaji. Nabi Muhammad itu enggak ada gajinya Pak Ustaz. Ada pena? Ada Pak Ustaz. Kertas ada? Ada. Ini saya tuliskan. Waktu perang Badar, Nabi dapat berapa? 50.000 50.000 keping uang dinar.
1 dinar beratnya 4,25 gram. Kita patok harga 2 juta. 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumus, 20%. Gaji Nabi perang Badar saja 20 miliar. Gaji Nabi perang Badar saja, belum lagi perang-perang yang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi itu tak bergaji, dia tidak belajar sirah sejarah. Yang tak boleh itu ustadz masang bandrol, ngundang saya ke sini sekian. Nah, itu baru itu ustadz setan. Betul. Kalau bangun tidur dan jam 8 lewat, apakah masih boleh sholat subuh? Aneh-aneh ini pertanyaan. Man nama, siapa yang tertidur walam yusalli, tak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Hadis Sahih Bukhari. Siapa yang tidur sampai tak sholat subuh, kencing setan di telinganya, dilaknat Allah SWT. Maka setel jam waker, jangan sampai tak sholat subuh. Man taraka salata muta'ammidan, dibuatlah nonton bareng sampai jam 2, jam 3, tidur, maka dia meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Kafir secara nyata. Kalau sampai nonton bareng sampai jam 4, padahal 1 jam lagi itu tertidur sampai jam 8, itu sengaja dia meninggalkan salat. Kafara jihad. Buka kitab Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, fikih 4 mazhab. Itu kata dia kafir, bukan kata saya, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Tolong jelaskan bagaimana sejarahnya sampai ada perbedaan antara kaki celana menutup mata kaki dan tidak menutup kaki. Yang satu hadisnya ma asfalal ka'baini finnar, semua yang di bawah mata kaki neraka, di bawah mata kaki neraka, di bawah mata kaki neraka, di bawah mata kaki neraka. Yang satu lagi hadisnya manjarra thawbahu khuyala, kalau sombong baru masuk neraka, kalau tak sombong tak apa-apa. Yang satu ini dia tak mau sombong, tak sombong, sombong tak sombong neraka. Makanya kalau jumpa pertama kali bukan tengok muka, kaki. Kalau yang ini ndak, yang kelompok ini yang tak sombong siapa? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i kalau tak sombong tak apa-apa. Dikombinasikannya hadis ini dengan hadis ini, manjarra thawbahu khuyala, untuk sombong-sombong. Karena dulu Raja Romawi, Raja Persia, jubahnya panjang-panjang untuk sombong, untuk angkuh. Kata Imam Nawawi kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Sab'ani dalam Subul Salam kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah kalau tak sombong tak apa-apa. Sudah saya tulis di buku saya 37 masalah populer tentang masalah isbal, celana, jubah, kain lewat mata kaki ke bawah. Bolehkah saya bersalaman dengan saudara laki-laki dari keluarga ayah dan ibu saya? Ini yang bertanya ini perempuan, mau bersalaman dengan abang ayahnya, dengan adik ayahnya. Boleh. Abang ayahnya, adik ayahnya itu mahram dia. Abang emaknya dengan adik emaknya, pakciknya itu, pamannya itu boleh. Yang jadi masalah anak laki-lakinya, sepupu enggak. Sepupu tak boleh. Abang ayah, adik ayah boleh. Abang emak, adik emak boleh. Tapi anak dari abang emak, sepupu tak boleh. Tak mahram lagi. Terus kalau dari keluarga saya gimana Ustaz? Contohnya paman dari suami saya. Itu dah jauh dah. Paman suami saya. Tak mahram. Jadi kalau dia datang, namaste. Namaste. Namanya salam Mahabharata. Secara hukum Islam, apa hukum yang pantas untuk kafir yang menghina Islam? Waqatiluhu, pancung kepala.
Tak ada hukuman lain. Kenapa mereka semena-mena? Karena mereka tidak segan dengan kita. Karena kita bisa dibayar dengan serangan fajar. Dia sudah tahu, alah bayar aja selesai itu, cincai lah. Belakangan ini telah terjadi masalah surat Al-Maidah 51 yang ditayangkan di salah satu stasiun TV berjudul Ahok Minta Maaf. Tapi ada umat Islam yang mengatakan ayat konstitusi lebih tinggi daripada Al-Quran. Apa pandangan Pak Ustadz tentang hal ini, dan apa kiai dari Pak Ustadz supaya kita sebagai kiat Islam tidak terpecah belah? Orang yang menghina Islam, menghina Quran, dia dibawa ke pengadilan. Lalu di pengadilan itu ada namanya jaksa penuntut umum. Disitulah bersaksi nanti ulama. Saya sebagai ulama, nama saya Syekh Abdul Sabur Syahin, bersaksi atas nama Allah bahwa orang ini bernama Nasr Farid Wasil sudah menghina Al-Quran. Lalu saya sebagai hakim memutuskan berdasarkan saksi ahli, maka orang ini kafir. Tok, tok, tok. Maka Nasr Hamid Abu Zaid, bukan Nasr Farid, itu ulama, Nasr Hamid Abu Zaid dinyatakan kafir oleh pengadilan tinggi Mesir. Kasus begitu pernah terjadi di Mesir. 2 kali kasus yang saya tahu. Yang kedua kasus namanya Farak Faudah. Kata si Farak Faudah, Quran itu tidak relevan untuk zaman. Maka bersaksi ulama namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali nuntut ke pengadilan. Dengan ini berdasarkan saksi ahli Syekh Muhammad Al-Ghazali bahwa Farak Faudah kafir. Setelah keluarkan fatwa itu, Farak Faudah mati, dibunuh orang. Di tempat kita tidak ada itu. Kenapa? Islam lemah. Islam di tempat kita lemah. Umat Islam harus sadar ini. Jangan sampai lagi sibuk dengan khilafiyah. Apakah semua Yahudi itu jahat, Pak Ustadz? Dijawab oleh Quran, laisu sawa. Tidak sama antara mereka. Lalu ada yang baik? Ada. Yang baik itu mana? Masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, baik. Kalau dia tak masuk Islam, jahat. Apakah masih ada zaman ini Yahudi yang baik? Ada. Saya dikirim video Yahudi dari Amerika masuk Islam, sekarang jualan minyak wangi di Palestina. Lupa pula saya nama judulnya, kalau mau cari di YouTube. Buat situ Jews convert to Islam, nanti dapat videonya. Jews, Jews itu artinya Jews, Yahudi, convert to Islam, beralih ke agama Islam. Nampak nanti Yahudi yang masuk Islam. Masih ada sampai hari ini. Jews convert to Islam. Saya mau bertanya, takdir Pak Ustadz, takdir itu terbagi 2. Takdir mubram, takdir mu'allaq. Takdir mubram salah satunya jodoh. Bagaimana Ustadz seorang pemuda yang meninggal belum nikah? Kemana jodohnya? Tentang mati, bagaimana Ustadz yang orang ditakdirkan meninggal bunuh diri? Berarti Allah tak adil pada dia. Bagaimana Ustadz supaya kita tak suudzon kepada Allah? Ini kata Syekh Sya'rawi ya, dalam Fatwa Kubra. Takdir itu ketika kita bisa memilih. Pilihan ini saya bisa tak milih nih antara teh manis dengan air putih, bisa tak milih? Maka pada saat saya bisa memilih, ini takdir untuk memilih yang baik atau yang lebih baik. Mana dalilnya? Umar bin Khattab ketika sampai di suatu lembah, datang wabah taun, pes. Dia pindah. Sahabat yang lain mengatakan, kenapa kita tak terima saja, ini kan takdir Allah. Kita pindah dari takdir yang baik kepada yang lebih baik. Ini air putih ini baik, tapi ada teh manis yang lebih baik. Menikah gitu juga. Ini Pak Ustaz, mana fotonya ini? Ini kaya nih Pak Ustaz, tapi tak berjilbab. Wah, ini tak baik nih. Yang ini berjilbab Pak Ustaz, tapi susah. Kau nikah sama ini, rezeki bisa dicari. Kalau ini pertama, ini kedua, mantap juga.
pilihan. Tapi saya menjadi orang Melayu itu bukan pilihan, takdir. Pernah malaikat dulu bawa kertas, Abdul Somad, kamu jadi orang apa? Nah, saya menjadi orang Melayu ini bukan pilihan, ini dipilihkan. Ada saatnya kita dipilihkan, ada saatnya kita memilih. Mati, kalau belum ajal takkan mati. Minum baygon tak mati, tesi minum superpel tak mati, tak mati. Berapa banyak orang mau mati tak mati, berapa banyak orang yang tidak disangka mati, mati. Habis baca talqin mati, sedang sujud terakhir mati, habis minum kopi mati, kopi Mirna mati. Jadi orang yang bunuh diri itu, orang bunuh diri itu dia memang sudah ditakdirkan mati jam 9:30. Andai dia tidak minum racun itu pun tetap juga dia mati. Tapi kemudian dia salah memilih. Makanya kita selalu dimintakan supaya diberikan pencerahan, cahaya. Ya muqallibal qulub. Jadi dia mati bukan karena racun itu. Andai dia tidak minum racun itu, dia tetap juga mati. Misalnya ditakdirkan dia jam 9:30 nih harus mati, dia tidak minum baygon itu, terus pergi dia makan jus mangga, tiba-tiba tersedak dia mati. Cuman mati ketika minum jus mangga itu husnul khotimah, mati ketika minum baygon su'ul khotimah. Dan dia memilih. Allah kasih dia mata, Allah kasih dia telinga, Allah kasih dia hati. Inna sam'a wal basar wal fuad. Kalau kau minum racun, kau mati su'ul khatimah. Tapi kalau kau beramal soleh, kau husnul khatimah. Dengan penuh kesadaran diminumnya racun. Pahami dengan baik. Kalau tidak nanti sesat. Na'udzubillah. Ini tipis, setipis kulit bawah. Hukum dan ancaman untuk tetangga yang tak bertegur sapa apa Pak Ustaz? La yahillu li muslimin, tak halal bagi seorang muslim an yahjura akhahu, mendiamkan saudaranya fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Yang sudah lewat 3 hari 3 malam balik dari sini miss call lah, SMS, peace, damai. Merasa paling benar dan tak bisa menerima perbedaan. Bagaimana sikap kita Pak Ustaz? Kita tidak selamanya bisa menyampaikan kebenaran dengan lidah kita. Kita bisa pinjam buku, kita bisa pinjam ceramah, kita bisa pinjam orang lain menyampaikan kebenaran. Kalau dia mudah menerima kebenaran, lunak hatinya. Kalau dia keras hatinya tak mau menerima kebenaran, Nabi menyuruh dia makan pakai tangan. Kul biyaminik, makanlah pakai tangan kanan. Tak bisa ya Rasulullah. Kata Nabi, sebenarnya bisa dia makan pakai tangan kanan, tapi kesombongannya membuat dia makan begitu. Orang sombong tak mau menerima cakap itu sudah ada sejak zaman Nabi. Jangan cakap Ustaz, cakap Nabi jadi tolaknya. Saat pengumuman juara untuk anak-anak ikut lomba mengaji, ada yang bertepuk tangan dalam masjid saat itu. Lalu ada yang bilang tak boleh tepuk tangan dalam masjid. Betulkah tak boleh tepuk tangan dalam masjid Pak Ustaz? Tepuk tangan itu boleh bagi perempuan ketika mengingatkan imamnya salah. Kalau laki-laki subhanallah, kalau perempuan dia tepuk tangan. Ada 2 kemungkinan, imam itu salah atau menyamuk kan. Tepuk tangan. Adapun kalau ada tepuk tangan dalam masjid menghilangkan sakral kesucian masjid. Masjid sama seperti stadion, sama seperti diskotik. Sedangkan masjid itu tempat yang hening, tempat berzikir. Nanti kalau dibolehkan tepuk tangan, orang akan sweet-sweet. Kelompok juara 1, sweet. Apa jadinya masjid itu nanti? Nah, makanya jangan tepuk tangan. Illa muka'aw wa tasdiyah. Kalau yang berdalil dengan ayat, kata dia dulu orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy mengejek Nabi dengan tepuk tangan dan bersweet-sweet di Masjidil Haram.
Mana lebih baik menyempurnakan bacaan Al-Fatihah daripada membaca ayat panjang-panjang dalam solat? Dua-duanya. Baca Al-Fatihahnya sempurna, baca ayatnya. La solata, tidak sah solat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Siapa yang tak baca Al-Fatihah? Apabila dalam solat berjamaah imam ada salah bacaan ayatnya, kemudian disempurnakan oleh makmum sementara imam tak mengulanginya lagi bacaan yang salah tadi, sahkah solatnya? Tengok dulu, kalau merubah makna tak sah, kalau tak merubah makna sah. Berubah maknanya gara-gara salah hurufnya itu batal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang betul. Tergantung berubah makna atau tidak. Kapan waktu sholat tahajud yang paling afdal? Sepertiga malam. Jam berapa tuh Pak Ustaz? Jam 1, jam 2 sekarang. Apakah Rasulullah tidur kembali setelah tahajud lalu bangun kembali sebelum subuh? Iya, dia berbaring miring setelah tahajud menunggu azan subuh. Jika misalkan waktu subuh masuk pukul 5, saya bangun 4.30, lalu mandi, wudhu, terus sholat tahajud 4.50. Apakah masih ada waktu? Ada, sampai azan. Asal jangan di miss call-nya muazin. Jangan azan dulu ya. Asal sudah masuk waktu, walaupun muazin tak azan, habis waktu. Tapi kalau 4.50 itu udah di ujung-ujung gitu. Tak sampai jud tahajud. Jika subuh pukul 5, sampai pukul berapa boleh melaksanakan sholat sunat fajar? Apakah sampai iqamat subuh? Pasang 15 menit setelah azan sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar sama dengan qabliyah subuh. Usolli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan. Yang mau usollinya lain, usolli sunnatal fajri. Sholat rakaatnya 2. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad, Allahus samad. Waktunya ba'dal adzan. Nabi melaksanakan itu sesudah azan. Pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan sampai tinggal qabliyah subuh. Cepat bangun, datang ke masjid. Salat di rumah tak masalah. Salat qabliyahnya di rumah, bukan salat subuh. Masalah zakat profesi, 2 kertas lagi. Seorang yang sudah bekerja dengan penghasilan 4 juta sebulan sementara dia masih melanjutkan pendidikannya, meluruskan kuliah, apakah wajib dia membayarkan zakatnya? Ya, 4 juta zakatnya 100.000. Bayarkanlah, Allah akan bukakan pintu rezeki dari yang lain. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, beri ganti bagi siapa yang berzakat, beri ganti bagi siapa yang berinfak, beri ganti. Tak 1, tak 2, tak 3 tentang masalah keutamaan sedekah, zakat, infak, wakaf. Bersedekah, Allah akan ganti. Jika imam salah dalam solat, artinya solat 4 rakaat jadi 5. Makmum di belakangnya mengetahui tapi jauh dari imam tempat berdirinya. Apa jauh pula? Dan tidak dibacanya subhanallah. Bagaimanakah hukumnya bagi makmum tersebut? Dan apa yang harus dilakukan untuk, masa yang di muka itu tak ada yang ingat satu pun? Yang satu di belakang itu ingat? Apa yang harus dilakukan untuk menyempurnakan solat? Setelah solat, kasih tahu dia, Pak Imam, tadi itu 5 tuh Pak Imam. 5 kata dia. Iya. Maka sujud sahwi setelah salam. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yasbih. 2 kali sujudnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ingatnya sebelum salam itu sujud baru salam. Kalau ingatnya sesudah salam itu sujud. Sujud sahwi afdal sebelum salam, boleh sesudah salam. Apa dalilnya? Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat. Buka kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Selesai sholat zuhur, datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah turun wahyu sehingga zuhur 2 rakaat? Kata Nabi 2 rakaat tadi. Iya.
tegak lagi Nabi, tambahnya 2 rakaat lagi. Habis itu sujud sahwi. Nah, itu kurang. Yang ini berlebih pula 5. Maka sujud sahwi saja. Karena tak ada solat cara mengurang, tak ada menambah ada. Biasa kita dengar bahwa bid'ah ada 2, bid'ah mahmudah, bid'ah mazmumah. Bagaimana dengan pendapat Ustadz bahwa ada salafi menyatakan bahwa bid'ah memang ada 2, bid'ah mufassiqah, bid'ah mukaffirah. Kalau orang lain membagi tak boleh, kalau dia membagi boleh. Bid'ah tak boleh dibagi, bid'ah tak boleh dibagi. Ini ente kok bagi? Kalau kami membagi boleh, kalau kalian tak boleh. Satu bid'ah yang menyebabkan orang fasik, satu bid'ah menyebabkan orang kafir. Kalau sudah orang itu fasik, tak boleh jadi imam, tak boleh dengar ceramahnya. Itu cara menembaknya. Apa perbedaan antara rabbayana dengan rabbauna? Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, 2 orang tua bapak, 2 orang tua bapak, 2 orang tua bapak, kedua orang tua kami masing-masing. Kalau yang satu lagi, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna. Ampunkan dosa kami dan dosa orang-orang tua kami. Orang tua saya, orang tua bapak menyatu menjadi orang-orang tua. Itu bedanya. Masalah Pak Ustaz? Tak masalah. Rabbayana dengan rabbauna. Rabbayana saghira, rabbauna sirara. Ustaz baca yang mana? Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Tapi saya tak menyalahkan yang wali-walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Dia pakai jamak. Ini dia pakai tunggal tapi untuk masing-masing. Karena dhamirnya di ujung na kami. Apa yang membuat Imam Al-Bukhari dan Muslim menerima hadis dari golongan Syiah? Karena saya mendengar dari kuliah Habib Rizik yang mengatakan bahwa Syiah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu tidak kafir. Nah, datanglah Syiah mengatakan kalian menolak Syiah, padahal di dalam Sahih Bukhari itu banyak Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Syiah. Ternyata yang dimaksud Imam Al-Bukhari periwayat Syiah orang yang melebihkan Ali tapi tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Nah, ini mesti dipahami dengan baik. Ini masalah istilah. Kalau Imam Bukhari mengatakan periwayat ini Syiah, itu artinya periwayat itu melebihkan Ali tapi tetap menerima Abu Bakar dan makanya apa kata Imam Syafi'i? Kalau mencintai Ali itu dituduh Syiah, akulah Syiah. Kata Imam Syafi'i. Saya pun begitu. Kalau mencintai Ali itu dikatakan Syiah, akulah Syiah. Karena saya mencintai Ali. Maka saya selalu menyebut Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Tapi saya tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Syiah yang sekarang itu, yang mutaakhirin itu mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Jadi jangan terjebak pada kata Syiahnya. Jangan lihat sekesingnya, sampulnya, tapi isinya di dalam. Nah, yang sekarang yang di Bandung itu Syiah sekedar melebihkan Ali tetap mencintai Abu Bakar atau mengkafirkan Abu Bakar? Mengkafirkan Abu Bakar. Mereka setiap selesai sholat subuh angkat tangan, namanya doa laknat sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah Abu Bakar dan Umar, laknatlah Abu Bakar dan Umar, laknatlah Abu Bakar dan Umar, karena Abu Bakar dan Umar sudah merampas keimaman Ali. Bukan itu yang dimaksud Imam Bukhari. Hati-hati, mereka menikam dari dalam. Imam Bukhari bermaksud begitu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini. Ada taslim satu lagi. Mohon jelaskan Pak Ustaz tentang doa bersama.
Setelah salat sudah tahlilan dalam rangka orang meninggal. Tahlilan orang meninggal itu berkirim doa, doa sampai doa untuk orang mati sampai. Mana dalilnya Pak Ustaz? Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau kau lewat di makam jangan mulutmu diam saja, kau baca doa. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqimin wal mustaqirin nasallahu wa lakumul afiyah. Sampai doa. Tahlil sampai dah. La ilaha illallah. La sampai. Mana dalilnya? Nabi membelah pelepah korma. Kenapa kau belah pelepah korma kau tancapkan di kubur? Karena pelepah korma itu bertasbih, tasbihnya sampai. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apakah tasbih jamaah al-jihad tak sampai? Sampai. Sedekah makan sampai? Sampai. Mana dalil sedekah makan sampai? Ummi matat, kata saat mak saya mati, apa tasaddaq anha? Bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, sedekahlah. Itu menunjukkan sedekah sampai. Isi orang kumpul tu doa, tahlil, la ilaha illallah, zikir, baca Quran. Apakah bacaan Quran sampai? Sampai. Kata Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan sekhatam Quran, fahuwa hasanun, paling elok sekhatam Quran. Tak sanggup dia sekhatam Quran dibacanya hatinya Al-Quran, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Hatinya Quran. Hatinya Quran tak sanggup, Ummul Quran Al-Fatihah. Kunut di salat subuh. Kunut salat subuh Hanafi Hambali tak ada kunut. Makanya Saudi Arabia tak ada kunut, karena Saudi Arabia itu bermazhab Hambali. Yang ada kunutnya Syafi'i. Indonesia, Malaysia, Brunei Syafi'i. Maroko Pak Ustaz, Maroko Maliki. Maliki pakai kunut. 2 tahun saya di Maroko pakai kunut. Hanafi Hambali tak ada kunut. Maliki Syafi'i pakai kunut. Nah, kalau jadi imam pilihlah. Saya pilih Syafi'i. Saya pakai kunut. Tapi kalau jadi makmum ikut imam. Wa in qanatal imam. Kalau imam mau berkunut ikut. Hai Imam Hambali, ya saya ikut engkau tak berkunut. Bagus. Bagaimana kalau saya solat subuh ternyata imam saya itu bermazhab Syafi'i? Kata Imam Hambali, kalau imam mau berkunut angkat tangan, ucapkan amin. Allahumma adina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya tak diaminkan, karena sisanya itu puji-pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yansu man 'adait tabarak rabbana ta'ala fakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Yang hafal, yang tak hafal diam aja. Yang pulang-pulang. Apa yang kau baca tadi? Entahlah, tengok kau bergerak-gerak. Udah saya bahas ini udah saya bahas semua dalam buku 37 masalah populer. Boleh fotokopi, yang ada punya kopi banyak-banyak bagikan. Saya pergi ke Buluh Cina, setinggi torak kitab itu. Siapa yang fotokopi ini dek? Entah pak, banyak orang tuh. Ini kopinya banyak-banyak. Saya husnuzon aja, mungkin dia bagi-bagi. Entah dijualnya, Allah alam. Apakah menjawab azan itu wajib Pak Ustaz? Sunnah. Kalau perintahnya kuat tak dilakukan diancam, wajib. Perintahnya kuat tapi tak ada ancaman, sunnah. Hanya sekedar tatawu, sunnah. Nah, tentang menjawab azan itu sunnah. Apa dalilnya? Siapa yang menjawab seruan azan seperti ucapan muazin kecuali pada lafaz la haula wala quwwata illa billah ditutup dengan doa wasilah, halat lahu syafaati, wajiblah dia dapat syafaat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi jangan pula sampai ditulis di situ asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya matikanlah komputer, shutdown, switch off, tutup. Mulailah. Jangan lagi ngobrol. Datang kawan cerita, gimana saya? Allahu akbar, Allah. Stop. Ala hazihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad
وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا ومنكم تقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.